Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Save Mime. Video ini mengandung spoiler, bagi Sobat Gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Kemarin, kita sudah melihat perjuangan Takemichi untuk mencoba membujuk Baji untuk kembali ke Tuman. Tapi seperti yang kita duga, itu tidak akan mudah, karena ternyata Baji masuk di Valhalla memang murni keinginannya sendiri, tanpa paksaan orang lain. Itu juga membuktikan dugaan Matsuno yang menganggap Baji sebagai mata-mata untuk Tuman, ternyata salah besar. Di chapter kemarin, juga diperlihatkan Draken yang menemui Kazutora. Draken meminta Kazutora untuk membatalkan pertempuran antara Tuman versus Valhalla. Tapi memang benar, lagi-lagi permintaan Draken itu ditolak mentah-mentah oleh Kazutora. Dan mau tidak mau pertempuran besar itu akan tetap terjadi. Di sisi lain, Miki yang mengetahui dari Takemichi, bahwa Baji benar-benar ingin melawan Tuman. Oleh sebab itu, Miki melakukan rapat kepada seluruh anggota Tuman. Di sana dia memberitahu, kalau besok adalah hari besar, di mana Tuman dan Valhalla akan bertarung. Tapi ternyata, Miki masih menahan diri untuk tidak bisa melawan Baji. Hal itu membuat para anggota Tuman kaget, tapi tetap saja, para anggota Tuman tidak mempersoalkan hal itu, dan tetap memberikan dukungan untuk Miki. Dan tiba waktunya, di mana hari pertempuran besar akan terjadi. Para anggota kedua geng sudah bersiap melakukan yang terbaik untuk pertempuran besar ini. Dan seperti apa cerita selanjutnya, kita mulai saja ceritanya. Cekidot. Di chapter kali ini, diceritakan, di mana hari ini adalah hari pertempuran antara Tuman versus Valhalla. Di sini, terlihat Takemichi dan Matsuno yang datang duluan di tempat pertempuran. Takemichi bingung, mengapa ada banyak orang yang datang di lokasi perkelahian. Kemudian Matsuno menjelaskan, bahwa mereka semua adalah penonton. Perkelahian antara Tuman dan Valhalla, siapapun yang menang, mereka akan semakin dekat menjadi yang terkuat di Tokyo. Matsuno juga menjelaskan, bahwa, semua bajingan yang berpengaruh di Tokyo, mereka datang untuk melihat pertarungan ini. Tak terkecuali Hitani bersaudara, yang merupakan orang yang sangat hebat. Yang bisa mengumpulkan 100 orang, hanya dengan sepatah kata. Di sana juga ada si Tambun, yang bertugas di Ueno, yang menurut kabar, dia juga sangatlah kuat. Kemudian, tiba-tiba datang seseorang. Dan orang itu adalah Hansen dari ICBN. Dia diberi tanggung jawab untuk menjadi juri dan bertanggung jawab untuk perkelahian kali ini. Matsuno juga menjelaskan, bahwa, baik Hitani bersaudara, si Tambun, dan Hansen, mereka hanya akan diam dan melihat pertandingan saja. Dan kemudian Hansen mulai memanggil kedua geng, yaitu Tuman dan Valhalla. Akhirnya kedua geng tersebut masuk ke dalam lokasi pertempuran. Dan di saat Miki masuk ke dalam lokasi pertempuran, para anggota geng lain terpana dengan kedatangan Miki. Mereka kagum dengan sosok Miki yang katanya memang tidak pernah terkalahkan. Kemudian si Hansen mulai memanggil perwakilan kedua belah pihak. Dan ternyata yang maju adalah Draken dan Kazutora. Hansen memberikan pilihan pertarungan. Mau 5 ronde 1 lawan 1 antara anggota yang terkuat, atau pertarungan penuh dengan semua anggota. Ucap Hansen kepada Draken dan Kazutora. Kemudian Draken menjawab, Valhalla yang memulai pertempuran ini. Jadi yang memilih adalah kau Kazutora. Kami hanya punya satu syarat. Jika kami menang, tolong serahkan Baji kembali ke Tuman. Hanya itu yang kami inginkan. Kemudian Kazutora menjawab, Baji datang ke kami dengan sukarela. Kami tidak akan mengembalikannya ke siapapun. Tapi Draken masih bersikeras untuk membawa Baji ke Tuman.
Kazutora tidak menerima itu, dan tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Kemudian Hansen melihat hal itu dan berkata, "Jika kau memulai pertandingan sekarang, di sini dilarang keras." Dan tanpa panjang lebar, tiba-tiba Kazutora memukul wajah dan perut Hansen. Seketika itu, Hansen langsung tergeletak di tanah dengan menahan sakit. Kemudian Kazutora berkata, "Dasar bajingan lelet. Syarat, apa kalian mau main rumah-rumahan? Valhalla, ayo siksa Tuman sampai mati." Sontak perkataan Kazutora itu membuat Miki marah. Dan dengan aba-aba dari kedua pemimpin, akhirnya pertempuran itu dimulai. Pertarungan kali ini, diawali dengan Takemichi yang kebingungan mencari Baji, dan di tengah pertarungan, tiba-tiba Kazutora menyerang Miki. "Matilah kau," ucap Kazutora kepada Miki, tapi tiba-tiba Draken datang dan menangkis pukulan Kazutora terhadap Miki. Draken berkata, "Kau 100 tahun terlalu awal, untuk mendaratkan tanganmu pada Miki." Dan tiba-tiba ada Hanma yang datang dari belakang, dia menendang Draken hingga terpental, dan berkata, "Akulah lawanmu, Draken, kuserahkan Miki padamu, Kazutora." Kemudian Draken menjawab, dengan senang hati, "Kelihatannya, akhirnya aku akan bertarung dengan sepenuhnya." Lalu cerita kembali lagi, antara Miki dan Kazutora. Miki berkata, "Aku tidak akan setengah-setengah melawanmu, Kazutora." Lalu Kazutora menjawab, "Sudah lama sekali aku menunggu hari ini." Kemudian, Takemichi kaget, karena dia melihat Miki dan Kazutora berhadapan, tapi sialnya Takemichi, ketika dia mau menghampiri Miki, dia malah terkena pukulan keras oleh anggota Valhalla. Di situ Takemichi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi untungnya ada Mitsuya yang datang menolongnya, dan memukul anggota Valhalla itu. Lalu Mitsuya berkata, "Kau bodoh Takemichi, menurutmu untuk apa kita sekarang berada di sini?" Kemudian Takemichi menjawab, "Kita datang di sini untuk bertarung." Kemudian Mitsuya meyakinkan Takemichi dengan berkata, "Kau adalah anggota skuad kedua, jangan alihkan pandanganmu." Lalu Takemichi menyadari hal itu, bahwa dia memang harus berkonsentrasi dengan musuh yang ada di hadapannya, karena kalau sampai di sini dia gagal, dia tidak akan bisa menyelesaikan rencana yang ia buat. Lalu kemudian, tiba-tiba musuh datang tepat di hadapan Takemichi. Di situ Takemichi tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, dia menganggap dirinya sampah, dan untuk melawan banyak kriminal seperti ini, baginya itu terlalu mengerikan, dan mustahil. Kemudian, tiba-tiba ada Matsuno yang datang kepada Takemichi, dan berkata, "Fokus kepada lawan utamamu, kau akan kudukung, tidak satu orang pun yang tidak takut dengan perkelahian, yang terpenting adalah, bagaimana caramu melawan ketakutan itu." Dan perkataan Matsuno itu membuat Takemichi mengingat kembali Tachibana Hinata, bahwa dia harus menyelamatkan Tachibana di masa depan, dan sekarang dia akan mencoba melawan musuh yang ada di hadapannya. Dan sayang sekali guys, cerita di chapter 51 dan 52 ini harus berakhir di sini. Kita akan bahas kelanjutan ceritanya, di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.